Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Amma ba'du. Teman-temanku santri ngaji ben haji, mungkin teman-teman semuanya tidak asing dengan kata ru'yah. Ru'yah itu kalau menurut bahasa orang-orang Jawa itu biasa disebut dengan suwu. Teman-teman semuanya memang mendengar kata ru'yah. Pada umumnya kebanyakan orang mungkin akan tertuju pada sebuah praktek pengobatan mistis untuk menangani penyakit-penyakit non medis seperti kesurupan, guna-guna, santet, dan lain sebagainya. Pokoknya gangguan-gangguan gaib. Padahal ru'yah itu tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang demikian itu. Sebab ru'yah juga digunakan untuk pengobatan medis. Kalau kita coba mendefinisikan, ru'yah merupakan praktek pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, atau zikir-zikir khusus untuk menyembuhkan orang yang memiliki keluhan penyakit medis ataupun non medis. Lantas apakah ada dalilnya tentang ru'yah tersebut? Ada. Dalil praktek pengobatan demikian dengan ayat Al-Quran, yakni firman Allah yang tadi sudah kami sebutkan, yakni wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khasara, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Teman-teman semuanya, ayat ini menjelaskan bahwa salah satu manfaat Al-Quran bagi manusia adalah syifa, adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan atau menyebutkan dalam tafsirnya, kata syifa atau penawar atau juga bisa dikatakan obat pada ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Quran bisa menjadi obat baik untuk penyakit rohani atau penyakit jasmani.
Lebih tegas Ar-Razi mengatakan jika mayoritas filsuf dan ahli membuat jimat saja bisa menyembuhkan dengan bacaan-bacaan selain Al-Quran, maka tentu jelas Al-Quran lebih manjur karena sudah mendapat legalitas teologis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyampaikan, siapapun yang tidak atau yang mencari kesembuhan dengan Al-Quran, jadi siapapun yang tidak mencari kesembuhan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan memberikan kesembuhan baginya. Tidak jauh berbeda teman-temanku sekalian, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan tentang kata syifa. Kata syifa juga memiliki arti obat bagi penyakit medis dengan metode ru'yah, meminta perlindungan kepada Allah dan semisalnya. Al-Quran, Al-Qurtubi mendasari penjelasannya dengan sebuah hadis yang cukup panjang ya. Haddatsana Abu Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan 'alaiha Abu Sa'id famarra biqaryatin fa idza malikul qaryah ladhi'un fasa'alnahum ta'aman falam yut'imuna wa lam yunziluna famarra bina rajulun min ahli al-qaryah faqala ya ma'syaral arab hal minkum ahadun yuhsinu ayyarqiya innal malika yamutu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu telah menceritakan kami bahwa Rasulullah pernah mengutus sekelompok pasukan dan Abu Sa'id berada bersama mereka. Pasukan itu kemudian melewati Qaryah. Qaryah itu sebuah perkampungan di mana ketika itu pemimpin kampung itu digigit hewan melata tadi ya. Kami lalu meminta makanan kepada mereka, namun mereka enggan memberinya dan tidak menyuruh kami singgah karena pimpinannya tadi kena sengat hewan melata. Tak lama kemudian salah seorang penduduk kampung tersebut melewati kami dan berkata, wahai sekalian orang Arab, tadi disebutkan, ya ma'syarul Arab hal minkum ahadun yuhsinu ayyarqiya innal malika yamutu. Jadi wahai orang Arab ya, apakah di antara kalian ada yang pandai meruqyah? Jadi dari dulu sudah ada kata ruqyah karena pemimpin kami hampir mati, yamutu tadi. Kemudian qala Abu Sa'id fa'ataituhu faqara'tu alaihi fatihatal kitabi fa'afaqa wa bara'a. Kemudian Abu Sa'id menjawab apa yang ditanyakan oleh salah satu penduduk. Abu Sa'id berkata, aku mendatanginya dan membacakan surah Al-Fatihah kepadanya dan akhirnya dia siuman dan wabara'a, sembuh dia. Fab'atha ilaina bin nuzul wa ba'atha ilaina bisya' fa'akalna ta'ama ana wa ashabi wa abau ayyakulu minal ghanam hatta ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu al-khabara faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Qultu ya Rasulullah syai'un ulqiya fi raw'i qala fakulu wa at'imuna minal ghanam.
Setelah pemimpinnya sembuh, lalu para penduduk itu memberi kami persinggahan dan beberapa ekor domba. Setelah itu kami menyantap makanannya, namun ternyata mereka enggan memakan domba tersebut. Ketika kami sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menceritakan hal tersebut kepadanya. Mendengar itu, beliau berkata, apa yang membuatmu tahu bahwa ia adalah ru'yah? Aku berkata, wahai Rasulullah, ada sesuatu ilham yang dibesitkan di dalam hatiku. Beliau bersabda, kalau begitu makanlah, dan berilah kami makan dari domba tersebut. Teman-temanku, channel Sederhana Santri Ngaji Ben Aji, melalui ayat Al-Quran dan hadis di atas, jadi bisa lebih jelas bahwa pada dasarnya praktik ru'yah itu dibenarkan dalam Islam. Masih banyak ayat dan hadis lain yang tentu bisa dijadikan dasar oleh para ulama terkait keabsahan tentang ru'yah. Sejumlah ulama bahkan menulis sebuah kitab khusus untuk menjelaskan metode pengobatan ini secara komprehensif, bagaimana kitab ensiklopedis berjudul Mawsu'atur Ruqyah fi Ilajis Syihri wa Tahardil Jinni Wasyayatin. Ini karya Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani. Lalu bagaimana dengan praktik ru'yah yang tidak menggunakan ayat Al-Quran atau tidak ma'thur ya? Ma'thur itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak ma'thur. Nah, tentu pertanyaan ini memang seringkali disampaikan kepada banyak orang ya. Memang ada praktek ru'yah yang menggunakan bacaan khusus yang itu bersumber atau tidak bersumber ya teman-teman, tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti pengobatan menggunakan zikir, asma-asma suryani ya, yaitu bahasa kuno yang memang banyak ditemui dalam pengobatan hikmah. Lah bagaimana teman-temanku sekalian menanggapi hal ini, pertanyaan ini ya, coba kita bareng-bareng memahami ini ya, apa yang dipaparkan oleh Syekhina Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa haitsu kana fi ruqyah ismun suryani mathalan lam yajuz isti'maluha qira'at wala kitabatu illa in qala ahadun min ahli al-ilmi al-mawthuq bihim inna madlulu dhalikal ismi ma'nan jaiz lianna tilkal asma'i al-majhulah al-ma'na qad takunu dalatan ala kufrin aw muharramin kama sarraha bihi a'immatina falidzalik harramuha qabla ilmi ma'naha. Artinya jika dalam praktek ru'yah seumpama terdapat asma suryani, maka tidak boleh membaca dan menuliskannya kecuali sudah mendapat legalitas dari orang yang kompeten di bidangnya. Sebab asma-asma yang artinya tidak diketahui ini terkadang bisa mengarah pada kekufuran atau keharuman. Demikian menurut para imam-imam. Sebab itu para ulama mengharamkannya sebelum tahu artinya itu apa, maknanya itu apa. Dari sini teman-teman semuanya, penjelasan Ibnu Hajar di atas tentu kita bisa mengambil kesimpulan, dapat dipahami bahwa kita harus hati-hati dengan pengobatan yang menggunakan zikir-zikir yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau diajarkan oleh Nabi. Pengguna harus tahu artinya terlebih dahulu, dan yang tidak kalah penting
memiliki guru dan sanad yang jelas. Sekali lagi, harus memiliki guru dan sanad yang jelas. Sekedar menyebutkan contoh penggunaan Asma Suryani yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, pada Asma Birtiyah yang dijelaskan oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Asma tersebut kurang lebih berjumlah 14 dan semuanya memiliki arti yang jelas sebagaimana Asmaul Husna. Zikir ini tidak bisa diamalkan sembarangan. Zikir ini bisa diamalkan kalau ada guru dan sanad yang jelas. Jadi teman-temanku sekalian, kesimpulannya pengobatan dengan praktek ru'yah diperbolehkan dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi dasarnya, dengan catatan jika ada praktek pengobatan demikian kemudian tidak ditemukan landasannya baik dalam Al-Quran ataupun hadis seperti penggunaan Asma Suryani, maka boleh hukumnya asalkan tahu artinya dan memiliki guru serta sanad yang jelas. Dan yang tidak kalah penting, sekali lagi teman-temanku sekalian, baik praktisi atau pasien ru'yah harus meyakini bahwa kesembuhan itu hanya dari Allah. Sekali lagi, bahwa kesembuhan itu dari Allah. Ru'yah tidak boleh meyakini dia bisa menyembuhkan. Dan bagi roki atau marqiyahnya ya, marqi dan marqiyah, marqi itu orang yang diru'yahnya, ini gak boleh juga bahwa yang menyembuhkan adalah orang yang meruqyah. Jadi kesembuhan hanya milik Allah, yang ngasih penyakit Allah, dan yang mengangkat penyakit adalah Allah. Demikianlah teman-teman, itu sekelumit tentang dasar hukum dari ru'yah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.